Hai Sobat Bunda, jumpa dengan Bunda Sekar Ayunda di Renungan Harian, masih dalam Renungan Harian, pilih kartu. Untuk kita renungkan segala peristiwa yang kan membawaku menuju bahagia. Di renungan harian pilih kartu kali ini, Bunda mengambil tema siapa yang mengagumimu. Nah, Sobat Bunda, kita walaupun mungkin kalian sudah mempunyai pasangan, tapi orang lain itu kadang-kadang terpesona melihat kita atau melihat kalian. Pasti karena ada satu hal yang menarik dari kamu, maka orang itu mengagumi kamu. Nah, dalam konsep mengagumi ini hati-hati karena bila kita dikagumi seseorang, maka kita akan tersanjung. Dengan tersanjung, ini kadang-kadang akan membawa kejatuhan kita. Atau kita bila gampang tersanjung, maka bila kita gampang tersanjung, kita bisa lupa diri karena terlalu disanjung begitu. Dan hal ini perlu diwaspadai ya supaya kita tidak gampang tersanjung karena dikagumi. Jadi di sini kalian bisa pilih 3 kartu ini seperti biasa. Kalian konsentrasi dengan relaksasi, menarik nafas dari hidung, tarik dalam-dalam dan tahan dan hembuskan. Bagus, dan mulailah kalian pilih dari ketiga kartu ini mana yang membuat hati kamu tertarik. Apa kartu yang ini atau kartu yang ada gambar pohonnya ini dan simbol love di tengah, ataukah kartu yang ini? Batin kalian akan berkata, oh pilih yang ini, pilih ini, pilih ini. Oke, siap? Bagus. Bunda akan ulangi lagi ya. Ini kartu pertama, kartu kedua, kartu ketiga. Kartu pertama, kedua, ketiga. Oke. Bunda akan lihat dulu di kartu yang pertama. Jadi Bunda akan shuffle kartunya. Siapakah yang mengagumi kamu? Apakah ada atau tidak? Bila ada, siapa dia? Oke. Bunda ambil 7 kartu. 2, 3, 4, 5, 6, dan 7, satunya di atas. Oke, mari kita buka. Kartu yang pertama ada perwira piala. Ini adalah sosok yang mengagumi kamu. Hatinya baik dan dia adalah sosok yang punya pekerjaan mapan. Bila kalian tahu, ini juga dia pekerjaannya bisa sebagai seorang angkatan laut, itu juga ada. Kemudian juga dia pandai berbicara. Memang dia ini adalah sosok yang mempesona juga. Ya, ini adalah yang mengagumi kamu. Bagaimana kekaguman berikutnya? Oh, ternyata di sini Bunda lihat motif-motifnya, ya, motifnya. Di 2 kartu, di kartu yang kedua ada perwira koin. Ini mengartikan bagaimana kondisi hati dia. Dia berkecamuk ya, dan tentunya rupanya ini adalah mantan loh. Ini mantan kamu ini. Jadi yang mengagumi kamu adalah mantan kamu. Bisa dulunya kamu adalah pacarnya, begitu ya. Dan saat ini kamu sudah dimiliki oleh orang lain, maka mantan kamu ini sangat kagum sampai hari ini, dan dia ini masih memikirkan kamu. Pikirannya masih memikirkan bagaimana kamu dulu putus sama dia. Itu.
Kartu berikutnya, hati-hati bila saat ini dia menghubungi kamu lagi. Ini ada tanda-tanda dia ingin mencari kejelasan tentang bagaimana berpisahnya kamu dan dia. Coba supaya kamu di sini tidak tersanjung tadi ya. Jadi bila mana saat ini dia masih memikirkan kamu, maka kamu harus waspada, hati-hati. Bila saat ini kamu sudah punya pasangan dan dia sangat mengagumi kamu, ini menjadi penyebab nanti keretakan hubungan kamu dengan pasangan kamu yang sekarang. Hati-hati ya, karena di sini ada menara. Menara ini adalah bisa jadi hubungan kamu dulu pisah dan saat ini pun juga bisa mengarah kepada hubungan kamu dengan pasangan kamu bila dia terus menghubungi kamu dan kamu akhirnya menerima atau ibaratnya tuh dia menyapa kamu juga menjawab. Nah, ini yang sangat berbahaya. Berikutnya, kamu saat ini sedang galau loh. Ini ada si dungu. Bagaimana kegalauan kamu nih? Kamu terpesona juga. Kamu juga akhirnya kayak berharap ingin bertemu dengan dia, begitu? Ada rencana-rencana begitu. Ini waspada ya. Jadi yang mengagumi kamu adalah mantan kamu. Ini jadi kamu bingung nih perasaan kamu saat ini. Kartu berikutnya, pengadilan akhir. Aduh, ini hati-hati ya buat kamu ya, supaya kamu tidak tersanjung tadi seperti Bunda bilang di awal. Karena hubungan kamu bisa retak nanti dengan pasangan kamu yang sekarang. Ini bahayanya di situ. Pengadilan akhir. Ini adalah bisa Bunda artikan dua ya. Bila kamu sudah berakhir dengan mantan, ya sudah. Bila saat ini dia menghubungi, alangkah baiknya kamu segera blokir nomornya supaya hubungan kamu dengan pasangan kamu saat ini nyaman, begitu, tidak ada marah-marah begitu atau bisa konflik. Nah, yang pasti supaya tidak ada konflik dengan pasangan kamu saat ini. Jadi bisa kamu segera akhiri bila kamu sekarang mulai menerima sapanya dia gitu. Ini perlu kamu akhiri. Kartu terakhir, Raja Tongkat, ketegasan ya, kamu harus tegas di sini. Yang sudah lalu berlalu, bila mana dia saat ini mengagumi, ini adalah satu keterlambatan. Dan biarkan dia mengagumi, biarkan dia dengan persoalannya dia. Karena kamu sudah punya pasangan, maka yang perlu kamu pertahankan adalah pasangan kamu. Jadi buat kelompok 1, siapa yang mengagumi kamu? Mantan kamu. Oke, Bunda akan lanjut ke kelompok. Hai kelompok 2, selamat bergabung di sini. Bunda akan shuffle kartunya dengan pertanyaan, siapa yang mengagumimu saat ini? Bunda gunakan 7 kartu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 di atas ya. Coba kita lihat siapa yang mengagumimu. Di kartu yang pertama ada 2 tongkat. Ini mengartikan bagaimana saat ini dia itu masih dalam kondisi memikirkan kamu, dan kamu bertemu dengan dia ketika kamu masih sekolah dulu, dan dia adalah sosok yang memberi pelajaran kepada kamu, guru kamu. Jadi seorang guru dan murid itu sudah pasti ada rasa ya. Kadang siapa dari kalian yang pernah jatuh cinta dengan guru kelas sendiri? Ayo, ada enggak? Nah, di sini buat kelompok 2, ini sosok yang mengagumi kamu adalah guru kamu sendiri. Siapa? Ayo, buat kamu yang kelompok 2 nih, yang mengagumi kamu adalah guru kamu sendiri, 2 tongkat. Bagaimana kartu berikutnya? Rupanya ini adalah penonton laki-laki karena gurunya adalah wanita. Dan bagaimana kondisi kamu dan dia? Dia lebih tua daripada kamu usianya,
dan kamu jelas ya dia guru kan, kamu murid. Dan ada hal-hal penting yang pernah kamu ya rasa begitu ya, perasaan begitu. Ini yang terjadi adalah perasaan antara guru dan murid yang terjadi seperti itu. Tapi sayangnya semua sudah berlalu dan saat ini diri kamu ini sudah menjadi sosok pria dewasa dan sosok yang punya perjuangan atau minat kerja luar biasa. Kamu sosok yang bertanggung jawab juga. Dan ini adalah bagaimana upaya kamu dalam hidup kamu. Dan kamu pun saat ini masih single, belum ada pasangan ya. Ini nampak seperti itu. Dan ini bagaimana saran judgment atau pengadilan akhir ini, artinya kamu di sini harus mulai menata hidup kamu walaupun kamu ada rasa dengan mantan guru kamu ya dengan guru kamu dulu. Maka bila kamu saat ini mempunyai juga rasa dengan beliau begitu, dan beliau pun di sini kamu mengagumi beliau mengagumi kamu, dan kamu juga merasakan itu, kamu juga mengagumi beliau gitu. Maka ambil sifat-sifat baiknya beliau. Bila kamu ingin memiliki pasangan begitu, jangan ragu supaya kamu bisa melangkah lebih baik, melangkah maju. Ada 5 piala. Ini kamu rupanya masih juga terpesona dengan beliau gitu ya. Jadi kesinggelan kamu ini sebetulnya tidak beralasan. Tapi namanya juga rasa ya. Rasa ini tidak bisa kita melupakan begitu saja karena tersimpan dalam memori. Ini lama juga ketika kamu masuk sekolah itu kan lama juga di sini, maka memori kamu masih juga menyimpan data tentang guru kamu ini. Dan ini adalah 7 pedang ya. Jadi di sini 7 pedang ini mengartikan bagaimana hidup kamu harus berubah dengan satu tujuan, mendapatkan pasangan yang baik begitu. Jangan single. Jadi buat kelompok 2, siapa yang mengagumimu? Ini adalah mantan guru kamu. Oke, kita akan lanjut ke kelompok yang ketiga. Hai kelompok 3, apa kabar? Sekarang Bunda akan shuffle kartunya. Shuffle kartunya buat kelompok 3. Siapa yang mengagumimu? Bunda akan gunakan 7 kartu. 5, 6. Kartu yang pertama. Bunda akan lihat dia temanmu sendiri. Teman yang ketika kamu mengenal dia, ada percekcokan juga dengan dia. Kamu sering marahan dengan dia. Siapa dia? Ciri-cirinya seperti itu. Temanmu sendiri, kamu sering marah dengan dia, kamu bahkan sering berantem dengan dia, dan kamu sering akhirnya tidak bicara lama dengan dia. Dan ketika kamu tidak bicara lama dengan dia, padahal di hati dia itu mengagumi kamu. Dan saat ini pun kamu dan dia rupanya juga menjalin asmara, sempat menjalin asmara walaupun akhirnya berantem. Ini yang nampak seperti itu. Kemudian juga artinya yang mengagumi kamu adalah orang yang pernah dekat dengan kamu dan kamu pernah menjalin asmara dengan dia. Saat ini dia juga sudah berkeluarga, kamu pun juga, dan pernah juga kamu ingin balikan lagi dengan dia, kemudian saling memutuskan bahwa apa yang kamu lakukan bila kamu balik lagi dengan dia ini tidak satu hal yang tidak bagus, maka kamu memutuskan untuk akhirnya berpisah. Dan ini siapa yang mengagumi kamu? Ya orang yang
teman kamu sendiri, kamu tahu itu ya, itu ciri-cirinya seperti itu, kamu sudah pernah menjalin hubungan dengan dia seperti itu, dan saat ini kondisi dia sakit begitu ya. Dengan kamu putuskan dia ini, maka dia sekarang sakit pikiran, kemudian juga dia senantiasa seperti tidak rela diputuskan. Tapi mau bagaimana, karena hubungan kamu dan kamu juga sudah berkeluarga, dan dia juga pun sama. Tapi dengan kamu memutuskan hubungan ini, maka kondisi dia saat ini itu kondisinya sakit ya. Jadi kamu di sini juga merasa bersalah dengan hal seperti ini. Hal yang seperti ini banyak sekali yang mengalami, pada akhirnya kalian juga kecewa, tapi tidak bisa lagi untuk berbalik ke masa lalu. Jadi yang perlu kamu lakukan adalah menatap hidup kamu ke depan, biarkan masa lalu berlalu begitu. Jadi renungan harian kali ini dengan tema siapa yang mengagumimu, kamu sudah bisa lihat siapa-siapa dan yang perlu kita renungkan bila kita pernah atau dikagumi oleh seseorang. Seperti Bunda bilang di awal, jangan mudah tersakiti.